Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Tetap jaga kesehatan ya, dan harus tetap semangat belajar. Kali ini kita akan belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan berkaitan dengan tindakan pelestarian hewan dan tumbuhan. Ada hewan yang daya pelestariannya tinggi, ada pula yang daya pelestariannya rendah. Indonesia memiliki sumber daya alam hayati yang sangat melimpah. Banyak sekali jenis hewan dan tumbuhan yang ditemukan di Indonesia. Sebenarnya terdapat ribuan spesies flora dan fauna yang hidup di Indonesia. Namun, juga ada ratusan spesies flora dan fauna Indonesia yang tergolong spesies terancam punah dan harus dilindungi. Ada dua faktor penyebab kepunahan pada hewan dan tumbuhan, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam antara lain sulit beradaptasi dengan lingkungan, terjadi bencana alam, memiliki daya perkembangbiakan yang lambat atau rendah. Yang kedua, faktor manusia. Kegiatan manusia yang menyebabkan kepunahan pada hewan dan tumbuhan antara lain penebangan dan pembakaran hutan sehingga habitatnya rusak, perburuan liar, eksploitasi secara berlebihan, pembuangan limbah ke alam atau polusi. Berikut contoh hewan dan tumbuhan yang tergolong langka dan terancam punah. Hewan langka adalah berbagai jenis hewan yang keberadaannya sulit ditemui di alam bebas, jumlahnya terbatas, dan hanya hidup di suatu daerah tertentu. Berikut contoh hewan yang mendekati kepunahan. Yang pertama, badak bercula satu. Sesuai namanya, badak bercula satu memiliki cula satu di tengah kepalanya atau di atas hidungnya. Badak hanya ditemukan di Pulau Jawa di ujung kulon Provinsi Banten. Hewan ini sering diburu untuk diambil culanya. Oleh karena itu, jumlah badak sekarang menjadi lebih sedikit sehingga dilindungi keberadaannya. Selain itu, badak memiliki daya reproduksi rendah dengan lama hamil lebih dari 12 bulan, dengan anak yang dilahirkan hanya 1-2 ekor saja. Orangutan. Bentuk tubuh orangutan hampir sama dengan kera dan sebangsanya. Orangutan termasuk hewan jinak. Dengan demikian, banyak orang tidak bertanggung jawab memburu dan memeliharanya atau dijual. Habitat asli orangutan adalah di hutan Kalimantan. Guna mencegah punahnya orangutan, dibuatlah taman penangkaran orangutan seperti Taman Nasional dan Cagar Alam Gunung Leuser di Sumatera dan Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan. Cendrawasih. Cendrawasih adalah burung langka yang memiliki bulu-bulu menjuntai dengan warna yang indah. Oleh karena keindahan tersebut, burung cendrawasih banyak diburu untuk dijual. Sekarang keberadaannya hanya ditemukan di Papua, yang jumlahnya makin sedikit. Komodo. Komodo adalah kadal terbesar di dunia, sehingga sering disebut kadal raksasa. Komodo hidup di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Menurunnya populasi disebabkan perburuan liar, perubahan lingkungan dan berkurangnya sumber makanan. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan jenis harimau terakhir yang masih hidup di Indonesia. Harimau Sumatera diburu untuk dimanfaatkan bagian tubuhnya. Kulit harimau dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti tas, sepatu, atau bahan pakaian, sehingga keberadaannya terancam punah. Selanjutnya, tumbuhan yang mendekati kepunahan. Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi terdapat di hutan-hutan Sumatera dan sebagian Kalimantan. Bunga ini hidup parasit di tumbuhan menjalar dan mengeluarkan bau busuk. Bunga ini hanya berumur sekitar 1 minggu, setelah itu layu dan mati. Amorphophallus titanium merupakan tumbuhan dengan bunga terbesar, ukurannya mencapai 1 meter. Bunga ini dinamakan sebagai bunga bangkai karena memiliki aroma yang tidak enak seperti bangkai hewan. Keberadaan bunga ini sekarang sudah langka dan hanya tumbuh di Indonesia
tepatnya di hutan Sumatera. Kantong semar. Tumbuhan ini tumbuh di daerah yang kekurangan unsur nitrogen. Hutan di Tangkuban Perahu, Jawa Barat merupakan salah satu habitatnya. Manusia sering mengambil kantong semar untuk diperjualbelikan. Cendana. Cendana adalah tumbuhan berupa pohon besar dan tinggi yang mencapai 15-17 meter. Kulit kayunya berwarna coklat tua dan apabila dikelupas, bagian batang berwarna kekuningan. Kayu pohon mengeluarkan bau yang harum. Kayu ini dimanfaatkan sebagai kerajinan. Selain itu, tumbuhan ini digunakan sebagai rempah-rempah dan pengharum. Keberadaannya kini langka dan harganya semakin mahal. Aquilaria merupakan tumbuhan penghasil kayu gaharu. Gaharu memiliki kandungan kadar damar yang wangi, sehingga dijuluki emas beraroma dari hutan. Tempat hidupnya di hutan pedalaman Kalimantan. Harga jual kayu ini mahal sehingga banyak diburu orang. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan. Contohnya, Suaka Margasatwa, hutan lindung, dan taman nasional. Suaka Margasatwa merupakan kawasan yang melindungi hewan. Hutan lindung merupakan kawasan yang bertujuan untuk melindungi tumbuhan. Taman nasional merupakan kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan ketika hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal. Jadi, tumbuhan dan hewan dilestarikan di luar tempat tinggal asli. Contohnya, taman safari, kebun binatang, kebun botani, dan penangkaran. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.